Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat belajar investasi saham. Bersama saya, Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Maman akan membahas salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu emiten distribusi bahan kimia raih pendapatan 6,01 triliun rupiah, laba naik 88,68%. Sobat investor, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena dalam berinvestasi, apalagi investasi saham, penting bagi kita sebagai investor, untuk memahami saham yang akan kita beli. Seperti fundamental perusahaannya, bisnis apa yang dijalani, dan manajemen perusahaan yang mumpuni. Tentunya, agar investasi kita dapat memperoleh return yang menguntungkan di masa yang akan datang. Maman udah nggak sabar, pasti sangat seru untuk kita bahas. Langsung saja kita cek untuk lebih jelasnya. Mari kita lihat terlebih dahulu profil perusahaannya. Mengawali usaha sebagai importir dan distributor bahan kimia dasar untuk industri batik dan makanan di Indonesia, perseroan didirikan pada tanggal 13 Juli tahun 1951 sebagai Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri, Limtekli, atau NVLI Ltd. Selama 71 tahun telah hadir sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas di bidang bahan kimia dasar dan khusus di Indonesia. Ini dia Sobat Investor, segmen bisnis dari perusahaan. Mari kita bahas. Mendirikan pabrik asam sulfat swasta pertama di Indonesia pada tahun 1969, menandai komitmen perseroan di bidang manufaktur. Kemudian pada tahun 1970-an, perseroan menangkap peluang yang muncul sejalan dengan perkembangan sektor industri yang pesat di tanah air pada saat itu serta memperluas kemampuan usaha distribusi dan manufakturnya dengan fokus pada bahan kimia khusus. Bagaimana Sobat Investor, sudah tahu belum apa nama perusahaannya? Kalau belum, terus simak pembahasannya, jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya, kita akan membahas kinerja keuangan perusahaan. Dari sisi laporan laba rugi, perusahaan membukukan peningkatan kinerja pada kuartal 3 tahun 2022. Pendapatan dan laba bersih perseroan tercatat naik hingga akhir September tahun 2022. Perusahaan tercatat membukukan pendapatan senilai 6,011 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2022. Pendapatan naik 27,14% dibandingkan kuartal 3 tahun 2021, yang sebesar 4,728 triliun rupiah. Laba bersih perusahaan juga tercatat naik 88,68% dari 138 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2021, menjadi 261 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2022. Dari sisi neraca keuangan, hingga akhir kuartal 3 tahun 2022, perusahaan mencatatkan penurunan jumlah aset menjadi 6,048 triliun rupiah, dari 6,226 triliun rupiah di akhir tahun 2021. Sementara itu, total liabilitas perusahaan tercatat turun menjadi 3,189 triliun rupiah di akhir September tahun 2022, dari 3,524 triliun rupiah di akhir Desember tahun 2021. Jumlah ekuitas perusahaan naik dari 2,702 triliun rupiah di Desember tahun 2021, menjadi 2,859 triliun rupiah di September tahun 2022. Sobat Investor, realisasi pendapatan dan labanya sampai akhir tahun 2022. Apakah bisa melampaui tahun 2021? Selanjutnya, kita akan membahas rasio keuangan perusahaan. Net profit margin perusahaan berada di angka 4,34%. Net profit margin adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkannya.
Rasio ini digunakan untuk memberi analis gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. Return on equity berada di angka 9,13%. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada debt to equity ratio berada di angka 111,55%. Debt to equity ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Nilai rasio dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kesehatan keuangan. Kemudian, kita akan membahas daftar pemegang saham perusahaan. Pertama, PT Catur Raksa Mega Tunggal. Dengan kepemilikan saham sebesar 56,59%. Kedua, masyarakat atau publik. Dengan kepemilikan saham sebesar 43,08%. Ini dia sobat investor, pergerakan harga saham perusahaan selama tahun 2022. Ternyata, harga sahamnya sudah naik 101,4%. Dari harga Rp735 per saham di awal tahun, sekarang menjadi Rp1.440 per lembar saham. Update per tanggal 10 November tahun 2022, kira-kira, menarik tidak sobat investor di harga saham yang sekarang? Mari kita bahas dari sisi valuasi saham perusahaannya. Selanjutnya, kita akan membahas valuasi saham perusahaan. Dividend yield saham perusahaan berada di angka 4,86%. Dividend yield adalah tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Perusahaan yang memberikan dividen yield tinggi, harga sahamnya akan mengalami kenaikan terutama saat menjelang pengumuman dividen. Memiliki price earning ratio yaitu 6,46 kali. Price earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Price earning ratio yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi. Kemudian, price book value yaitu 0,87 kali. Price book value adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio price book value yang lebih kecil dari 1 dapat mengindikasikan saham perusahaan adalah murah, karena masih lebih rendah dari nilai buku. Dan yang terakhir ada book value per share dengan nilai Rp1.661. BVPS adalah rasio yang menghitung nilai buku sebuah perusahaan untuk setiap lembar saham. Sebuah saham yang memiliki nilai BVPS lebih tinggi dari harga per lembar sahamnya dianggap sebagai saham undervalue. Sementara jika nilainya rendah maka dianggap overvalue. Sobat investor, apakah di harga saham yang sekarang, sudah cukup murah dan menarik untuk dikoleksi? Kira-kira untuk harga sahamnya, apakah akan naik atau malah turun? Demikianlah sobat investor, pembahasan kita untuk hari ini. Maman ucapin terima kasih banyak, buat sobat investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Sobat investor sudah tahu belum apa nama perusahaannya? Tulis di kolom komentar ya, kalau jawabannya salah, nanti Maman kasih tahu. Oh ya, Maman mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Maman ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.